Pemirsa, keberadaan Nistra Yohan hingga kini masih menjadi misteri. Padahal keterangannya bisa menguak teka-teki saweran uang yang diduga mengalir ke Komisi 1 DPR RI. Nama Nistra Yohan disebut beberapa kali dalam persidangan kasus korupsi BTS 4G Bakti menerima uang 70 miliar rupiah untuk Komisi 1. Namun hingga 2 kali panggilan pemeriksaan di Kejaksaan Agung, staf ahli Sugiono, anggota Komisi 1 ini selalu mangkir. Inilah sosok Nistra Yohan yang disebut menerima uang 70 miliar rupiah melalui Windy Purnama. Dalam penyidikan kasus korupsi BTS Bakti, Nistra Yohan sebenarnya sudah dipanggil untuk pemeriksaan. Namun kader Tidar ini tidak pernah menampakkan batang hidungnya di Kejaksaan Agung. Dari informasi yang realitas dapatkan, Nistra Yohan memang sudah tidak lagi menyambangi gedung DPR sejak Juli lalu. Pak Sugiono, sedikit Pak, staf Bapak Nistra Yohan kemana Pak sekarang Pak? Senin pekan lalu, Realitas meminta keterangan kepada Sugiono yang selama ini mempekerjakan Nistra Yohan. Namun anggota Komisi 1 DPR ini terus bungkam. Diikuti sejak dari lantai 2 gedung Nusantara 3 hingga turun ke parkiran DPR, Wakil Ketua Partai Gerindra ini tetap diam seribu bahasa. Dari Nistra Yohan, Satu kata aja Pak, satu kata aja Pak. Aliran uang 70 miliar rupiah ke Nistra Yohan sudah menjadi fakta persidangan sejak September lalu. Nama dan foto Nistra Yohan juga sudah diperlihatkan kepada publik di persidangan melalui kesaksian Windy Purnama pada Oktober lalu. Nistra Yohan. Ya betul. Betul ini ya? Betul. Beliau adalah staf khusus, staf ahli atau staf khusus dari anggota DPR RI di Komisi 1. Ya, saya tidak tahu pada saat itu ya. Saya tahunya namanya Nistra aja. Beliau menanyakan juga ini dari mana, dari Pak Anang, dia nanya gitu, saya bilang iya. Iya. Lalu janji bertemu Baik. untuk menyerahkan. Jadi tidak langsung hari itu juga diserahkannya, katakanlah 3 atau 4 hari kemudian setelah itu. Setelah pertemuan itu ya. Saat ini kami sudah berada di perumahan The Green Park Cinere Residence yang berada di Gandul, Depok, Jawa Barat. Di perumahan ini adalah tempat yang disampaikan oleh terdakwa kasus BTS Windy Purnama. Pertama kalinya dia bertransaksi dengan staf ahli Komisi 1 DPR RI yaitu Nistra Yohan. Nah, pernyataan dari Windy ini juga diperkuat dengan kesaksian dari sopir perusahaan milik Irwan Hermawan yaitu Asep Trianta. Asep Trianta menyampaikan bahwa dirinya turut mengantar Windy datang ke perumahan ini dengan membawa koper, di mana dia menyampaikan bahwa dirinya turut membantu menurunkan koper ini dari mobil, kemudian parkir. Sementara Windy masuk ke dalam salah satu rumah yang ada di perumahan ini selama sekitar 5 hingga 10 menit. Kemudian Windy masuk kembali ke mobil tanpa membawa koper yang sebelumnya dibawanya. Sementara pengantaran uang tahap kedua di Hotel Aston Sentul juga diamini oleh saksi lain, yaitu Suhepi. Koper berisi uang diturunkan dari dalam mobil Windy, lalu dipindahkan ke mobil lain yang diduga dikendarai oleh Nistra Yohan. Ya, di lokasi inilah tepatnya di parkiran Hotel Aston Sentul di mana Windy Purnama menyerahkan sejumlah uang kepada Nistra Yohan. Dalam keterangan yang diberikan oleh supir dari Windy Purnama yaitu Suhepi di persidangan, ia mengaku membawa sebuah koper yang dibawanya dengan mobil dan mengantarkan Windy sampai ke lokasi ini. Kemudian setelah setengah jam berlalu, Windy Purnama kembali ke mobilnya dan mulai menurunkan koper yang ia bawa dibantu oleh Suhepi. Kuat diduga aliran uang yang mengalir ke Komisi 1 ini berkaitan dengan pembahasan anggaran di Kemenkominfo tahun 2021. Khususnya untuk memuluskan kebutuhan anggaran pembangunan BTS 4G Bakti, sehingga anggarannya itu berturut-turut naik. Kesaksian Nistra Yohan adalah kunci untuk membuka kotak Pandora penerima uang 70 miliar rupiah yang diduga mengalir ke DPR RI. Benarkah Nistra menghilang atau justru sengaja disembunyikan?
Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.